Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita atau pembahasan kita di dalam pelajaran Qawaidul Al-Fiqhiyah, pelajaran Qawaidul Al-Fiqhiyah untuk kelas 12 ya. Maka pada kesempatan kali ini kita setelah sampai kepada kaidah As-Saminah Asyar ya, As-Saminata Asyar ya, kalau kemarin berarti kita bahas As-Sabiah Asyar. Saminah Asyar ini udah juga ya, udah, tapi kita ulang pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita dari kaidah ke-18 ini. Wa kullu fi'lin lin-nabiyyi jurida an amrihi fa ghairu wajib bada ya. Annahu idza warada an nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lun biduni amrin fa huwa lin-nadabi idza zahara minhu qasdu ta'abbud bihi ya. Bahwasanya ketika ada datang dari Nabi, dari khabar atau hadis ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada itu ada fi'lun nabi ya, fi'lun nabi bukan perkataannya tapi fi'lun nabi, tanpa ada perintah dari Nabi ya tentang perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut jatuhnya kepada sunnah ya. Nadbi itu maksudnya sunnah, bukan kepada wajib, karena tidak ada perintah kan, tapi Nabi Muhammad SAW melakukan itu ya. Jadi itu masuknya ke sunnah bukan wajib. Idza zahara minhu qasdu ta'abbudu bihi, ketika suatu perbuatan itu adalah salah satu dari ibadah, bukan adah ya. Kalau misalnya adah itu maka tidak masuk ke sunnah. Misal dzalik an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu fa awwalu ma yubda bihi as-siwak fala naqul hina idzin inna siwak wajib idza dakhala al-bait bal naqul huwa sunnah li'annahu fi'lun mujarradun an amrin ya. Bahwasanya contoh dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diawali dengan perintah, yang tidak ada dibarengi dengan perintah. Contohnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila masuk rumah maka beliau mengawalinya dengan siwak ya. Tapi tidak ada perintah Nabi Muhammad SAW bersiwaklah kalian sebelum ketika mau masuk rumah, ketika masuk rumah. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya siwak ketika mau masuk rumah itu wajib, tidak, karena tidak ada perintahnya. Akan tapi itu dilakukan oleh Nabi. Jadi kita mengatakan bahwasanya itu masuknya ke sunnah ya, karena dia adalah perbuatan yang tidak dibarengi dengan perintah. Wa kadzalika iradatuhu Abdullah bin Abbas lamma waqafa an yasarihi fi salatil lail fa adarahu an yaminihi fa naqul inna kaunul ma'mum al wahid an yaminil imam sunnatun laisa biwajib
ya. Li'annahu lam yakun fihi illa fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrad anil amr yakunu lin-nadbi idza kana minal ibadat. Maka ketika ada hadis perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika Abdullah bin Abbas sholat ya malam bersama Nabi Muhammad SAW, ketika itu Ibnu Abbas masih muda, dan Ibnu Abbas ini berdiri di yang sholatnya ini hanya berdua ya. Jadi Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad memakai tangan beliau, memutarkan, maksudnya menarik Ibnu Abbas ke sebelah kanan beliau, an yaminihi. Fanaqul, maka kita mengatakan bahwasanya makmum yang cuma satu makmumnya, berarti yang berjamaah cuma dua, imam sama makmum saja satu. Nah, bahwasanya keadaan makmum yang satu berada di sebelah kanan imam, maka itu sunnah bukan wajib ya. Karena itu hanya perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika membetulkan dari kiri ke kanan ya, mengganti posisi Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Nah, jadi yang disunahkan itu di kanan, akan tapi itu tidak wajib ya. Karena tidak ada perkataan Nabi Muhammad SAW di dalam yang membarengi hadis ini. Ya, fanaqul inna qawma laisa biwajib, tidak wajib, akan tapi karena li'annahu lam yakun fihi illa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka karena tidak ada perintah kecuali hanya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saja ketika sholat malam bersama Ibnu Abbas. Al-mujarrad anil amar, yang mujarrad tanpa dibarengi dengan perintah bahwasanya harus kanan, harus di kanan, tidak ada. Yakunu lin-nadbi, maka dia menjadi sunnah idza kana minal ibadat, apabila itu masuk ibadat. Maka perbuatan ini masuk ibadat, maka dia termasuk sunnah. Itu dia tentang kaidah ke 18. Sekarang kita masuk setelahnya. Wa iyyakum mubayyinan li amrin al-hukmu hukmu zakal amr. Wa iyyakum mubayyinan li amrin al-hukmu hukmu zakal amr. Ya, ini hanya pendukung untuk kaidah sebelumnya. In yakun, apabila in wa in yakun itu, dan apabila in itu apabila ia menjadi, yakni apa maksudnya, yang ia itu apa, yaitu fi'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lil amr, apabila dia menjadi hanya sebagai penjelas apa? Penjelas untuk perintah yang sudah ada perintahnya ya. Jadi ada sebuah perintah, nah tapi di perintah itu tidak dijelaskan ya apa perbuatan-perbuatannya, akan tapi Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan yang menjelaskan tentang perintah itu, apa saja yang dilakukan terhadap perintah itu, perbuatannya sesuai Nabi gitu. Jadi apa yang Nabi lakukan itu menjadi wajib. Kenapa? Karena itu mengikuti itu hanya penjelas terhadap perintah yang sebelumnya, itu yang sudah menjadi perintah yang jelas-jelas wajib. Aywaqa bayanan li amri, maka dia menjadi penjelas terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa hukmu zalikal fi'lu hukmu zalikal amar. Nah, maksudnya hukmu zakal amar adalah maka hukum dari perbuatan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah sama seperti hukum perbuatan sama seperti hukum perintah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ya, sebelumnya. Itu dia maksudnya. Fa in kana al-amru al-mubayyinu lil wujubi kana dzalikal fi'lu wajiban, wa in kana al-amru wa in kana dzalikal amru lin nadbi kana dzalikal fi'lu
linadwi, ya. Maka apabila perintah itu adalah menunjukkan kepada kewajiban, maka perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perintah itu, maka itu menjadi wajib karena perintah itu adalah kewajiban. Dan apabila perintah itu dia menjadi sunnah, maka perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perintah itu, maka perbuatan Nabi itu juga masuknya kepada sunnah karena itu mengikuti perintah yang telah disebutkan sebelumnya yang mana itu menjadi sunnah. Itu dia untuk kaidah penjelasnya, ya. Jadi kita ringkas lagi bahwasanya apabila ada perbuatan Nabi Muhammad SAW tanpa dibarengi dengan perintah, maka itu dia menjadi sunnah. Dan apabila ada ayat yang menunjukkan kepada perintah, ya, atau hadis yang menunjukkan kepada perintah yang masih global, kemudian dijelaskan oleh perbuatan Nabi atau kelakuan Nabi Muhammad SAW atau perbuatan, maka perbuatan itu juga menjadi wajib karena itu menjelaskan ayat yang turun sebelumnya, yaitu tentang kewajiban suatu perbuatan itu, ya. Dan apabila suatu perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan itu kepada sunnah, maksudnya dikerjakan itu berpahala dan ditinggalkan tidak mengapa, maka ketika ada perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perintah yang sebelumnya itu, yang sunnah itu, maka dia ikut sunnah. Perbuatan itu juga ikut kepada sunnah yang sebelumnya itu. Karena kenapa? Karena dia hanya penjelas terhadap sesuatu yang sunnah, maka perbuatan itu juga sunnah. Itu dia dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut. Waqaddimul a'la lada tazahum, ya, lada tazahum fi salihin wal aqsu fil madzalim, ya. Waqaddimul a'la lada tazahum fi salihin wal aqsu, ya, fil madzalim. Al-qaidah tasi'ah, bagaimana ini maksudnya? Maksudnya adalah kita baca di sini al-qaidah tasi'ah asyar, kaidah ke-19. Annahu idza tazahum itu maksudnya rame, ya, numpuk. Ya, numpuk apabila banyak hukum yang numpuk, maksudnya ada bertumpuk antara banyak kemaslahatan, maka dalam satu keadaan itu numpuk banyak kemaslahatan dan tidak bisa diambil semuanya, yuqaddamul a'la, maka diutamakan yang paling banyak maslahatnya. Maksudnya a'la itu yang paling tinggi, maksudnya yang paling banyak maslahatnya. Wal aqsu fil madzalim, maksudnya apa? Aqsu fil madzalim, yakni apabila banyak kemadharatan, ya, yang harus kita ambil dalam sebuah keadaan, ya. Idza tazahamat al masalih wa kana la budda min tarki ihdahuma, yakni idza tazahamat al masalih wa kana la budda min tarki ihdahuma fa innal wajib taqaddumul aslah talaban lihadhihi ziyadah. Ini masih menjelaskan yang pertama ini, ya. Maksudnya apabila tazahamat, banyak kemaslahatan dalam satu keadaan atau dalam satu peristiwa, dan kita tidak bisa mengambil semuanya, yaitu harus meninggalkan salah satunya, maka yang diutamakan adalah apa? Mengambil salah satunya saja, ya. Itu yang diutamakan, mengambil yang paling salah satunya saja. Maksudnya yang mana? Yang paling tinggi, yang paling banyak maslahatnya, al-aslah, ya, daripada yang selainnya. Misal dzalik, contohnya ta'aradul wajib wal mustahab wa shara la budda imma an naf'alul wajib wa imma an naf'alul mustahab fa nuqaddimu al wajiba li annahu a'la minal mustahab, ya. Ya, contohnya ketika kita pada satu waktu kita bisa melakukan ibadah yang wajib dan ibadah yang mustahab, yang sunnah.
maka ketika waktunya itu mepet, cuman hanya bisa mengambil satu dari dua ibadah ini saja, maka kita mendahulukan yang wajib. Maksudnya kita mengerjakan yang wajib dulu. Kalau misalnya nggak bisa ngambil dua-duanya, daripada yang kita mengambil yang sunnah. Kenapa? Karena yang wajib itu lebih banyak maslahatnya, lebih a'la, lebih tinggi daripada yang sunnah. Karena pahala yang wajib itu jelas lebih banyak daripada yang sunnah. Itu contoh yang pertama. Kedua, ta'arada sunnatun ratibatun wa naflun mutlaqun fanuqaddimu as-sunnah ar-ratibah li'annaha awqada min nafli al-mutlaqi wa hal mujarrah, ya. Jadi ketika bertentangan, maksudnya ketika ada dua ibadah yang bisa kita kerjakan dalam satu waktu, yang mana harus mengambil salah satunya saja, tidak bisa dua-duanya, antara sunnah rawatib, ya, maksudnya sunnah yang jelas ada dalilnya, dan naflu ini sunnah juga, dan sunnah yang mutlak yang dalilnya umum, ya, tidak ada khususnya. Tapi kalau rawatibah ini jelas ada dalilnya, tapi kalau mutlak ini dalilnya umum, ya, sunnah tapi umum, tidak ada dalil khusus, tidak ada dalil jelasnya. Maka kita apa? Kita mengutamakan sunnah yang rawatibah dulu, yang jelas ada dalilnya, ya, li'annaha auqat, karena itu lebih jelas daripada kita, maksudnya lebih jelas banyak pahalanya, ya, dan itu jelas lebih banyak pahalanya daripada kita hanya melakukan sunnah yang mutlak, yang global. Itu dia. Hal mujarrad, dan samakan pada selainnya. Itu dia contoh-contohnya. Amal madzalim aksu zalik, ya, adapun terhadap kemadaratan, mazalim ini maksudnya bukan ibadah kan, tapi kejahatan, ya, kejahatan-kejahatan, kemadaratan, aksu zalik itu adalah kebalikan dari yang tadi, ya. Wahia ma fihil mafasid fanuqaddimul adna, yakni idza ittararna ila irtikabil mafasid fanuqaddimul adna, yakni iza ittararna ila irtikabi ihdal mafsadatain al-uzma aw as-sughra fa inna nuqaddimul irtikabi sughra li'annana birtikabihi natafada ma zada ala zalik fil martabati allati fawqana. Ya. Ini tentang kezaliman, maka ini di bait wal aksu fil madzalim, maksudnya kebalikan dari cara kita mengambil atau menanggulangi, atau cara kita dalam mengatasi apabila ada maslahat yang banyak. Bagaimana? Yaitu ada dengan kebalikan, ketika kita menghadapi kemadaratan atau kejahatan, kita harus melakukan kejahatan, ya, antara banyak kejahatan, maka kita menghadapinya gimana? Yaitu dengan aksu zalik, yaitu dengan kebalikan yang tadi. Kalau tadi disuruh ngambil yang a'la, yang paling banyak maslahatnya, kalau sekarang kita harus mengambil yang adna, yaitu yang paling bawah, maksudnya yang paling sedikit madorotnya kalau di dalam mazalim ini. Wahia ma fihil mafasid, nah, apabila kita di dalamnya ada banyak mafsadat, fanuqaddimul adna, maka kita harus mengambil yang paling rendah, mafsadatnya, yang paling sedikit mafsadatnya, yakni yaitu apabila kita keadaan darurat dan harus mengerjakan kerusakan atau maksiat atau mafasid, kezaliman, fanuqaddimul adna, maka kita harus mendahulukan atau mengedepankan yang adna, yaitu yang paling sedikit mafsadatnya, yakni zaitaranna, yaitu apabila kita di dalam keadaan darurat dalam kita harus melakukan salah satu dari dua
kejahatan maksudnya, kedua maksiat. Maka ada yang maksiat yang besar, maksudnya yang dosa besar atau yang banyak dosanya, ada maksiat yang hanya dosa kecil. Yang mana dua-duanya harus, maksudnya yang mana salah satu dari keduanya kita harus mengambilnya, harus melakukannya secara terpaksa. Maka kita harus mendahulukan ya untuk terjatuh ke dalam maksiat yang paling sedikit dosanya, yang paling rendah, yang paling kecil. Li'annana birtikabihi natafada mazada ala zalik, karena kita dengan melakukannya dapat terhindar dari mafsadat yang lain yang lebih besar. Maka kita harus mengambil yang paling kecil, itu kalau di dalam dosa atau mafsadat atau kezaliman ya. Kita harus mengambil yang paling sedikit mafsadatnya daripada yang banyak ya, kalau di dalam kezaliman. Ini apabila kita darurat dalam melakukannya. Jadi kita terjebak dalam suatu masalah yang mana kita harus melakukan kezaliman ini. Adapun apabila tidak darurat, maka tidak boleh kita mengambilnya sama sekali ya. Karena nggak boleh pula kita ngambil yang paling kecil, karena kita tidak darurat, kita nggak apa-apa kalau nggak melakukannya. Kalau di sini apabila tidak melakukannya akan mengancam nyawa, maka itu kita ngambil yang paling kecil mafsadatnya atau madorotnya. Itu dia. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi contohnya. Apa contohnya? Kok tadi yang maslahat sudah ada contohnya, kok sekarang yang tentang mazalim ini contohnya apa? Ta'aradal amran, ta'arada amrani minal muharram la budda min ahadihima fa nuqaddimul adna wa hadhil qaidah yumkin an numathila fi ma dzakara an Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu marra biqaumin minat tatari kanu yashrabuna al-khamra wa lam yanhahum an syurbil khamri wa kana ma'ahu sahibun lahu faqala lahu limadha lam tanhahum qala li'annahum law taraku syurbil khamri la dhahabu yahtakuna a'radal muslimina wa yagdabuna amwalahum wa yughsibuna amwalahum wa hadha zulmun mu'tadin wa amma syurbil khamri fa innahu zulmun lazimun li anfusihim faqat. Wa min dzalika aidan tarku tarku sibbu alihatin al-musyrikina mafsadatun li'annaha al-wajib sibbu alihatahum wa tahdhiri minha ya. Kita ulang, wa min zalika aidan tarku sibbi alihatin musyrikina mafsadatun li'anna al-wajib sibbu alihatahum wa tahdhiru minha fa idza lazama min sibbiha sibbullahi azza wa jalla wajabal kuffu an sibbiha liqaulihi ta'ala wala tasubbu ya wa tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbuna Allaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ini dia, kita lanjut, yaitu kita artikan. Contohnya adalah ketika ta'arada amran minal muharram, ketika ada dua perkara yang di antara suatu yang haram, yang mana kita harus mengambil salah satunya ya, kita maka harus mengambil yang paling rendah mafsadatnya, yang paling sedikit dosanya. Hadhil qaidah, dan qaidah ini mungkin telah
dilakukan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, ya, yang mana pada saat itu Baghdad sedang dijajah oleh Tartar, kaum Tartar, yaitu Tatar itu annahuma rabbi qaumin minat Tatar, yang mana Syekh Islam Ibn Taimiyah dan maksudnya murid-muridnya itu jalan di depan kaum Tartar, yang mana kaum Tartar pada saat itu sedang minum khamar. Akan tapi Syekh Islam Ibn Taimiyah tidak melarang mereka, jadi lewat aja didiamin. Dan ada salah satu dari murid beliau bertanya, kenapa tidak kamu larang, ya wahai Syekh? Maka Syekh Islam Ibn Taimiyah berkata, karena mereka apabila kita larang dan mereka meninggalkan minum khamar, ya, mereka malah akan menjajah orang-orang muslim dan menyakiti mereka, ya, dan membunuhi mereka, mengambil harta-harta kaum muslimin. Maka ini ada kezaliman yang meluas, yang memudaratkan orang lain. Adapun minum khamar, maka itu adalah kezaliman juga, tapi itu hanya untuk diri mereka, ya, yang zalim, yang berdosa diri mereka, yang sakit diri mereka. Berbeda ketika mereka merampas, maka itu mereka dapat dosa, dan orang-orang muslim yang ketika mereka menjajah, menyakiti orang muslim, merampas harta mereka, maka itu bermadarat bagi objek mereka, yaitu orang-orang muslim. Dan begitu juga di dalam permasalahan ketika kita harus meninggalkan mencela tuhan-tuhan orang-orang kafir, ya. Maka hafal ini bukan sibu tapi subu, ya. Wa min zalika aidan tarku subbu alihatal musyrikina mafsadatun, ya, lianna wajib subbu alihatahum wa tahdhiru minha. Fa idza lazama min subbiha subbillahi azza wa jalla wajibal kufu an subbiha liqauli ta'ala. Nah, maka ketika kita tidak mencela tuhan-tuhan orang kafir, maksudnya togut-togut mereka, itu adalah termasuk mafsadah juga, karena kita wajibnya untuk mencela tuhan-tuhan orang-orang kafir, yaitu togut-togut mereka, ya, karena tuhan-tuhan mereka itu tuhan-tuhan yang batil, ya, tidak berhak diibadahi, ya. Dan mencela tuhan-tuhan mereka itu juga termasuk untuk menjauhkan mereka dari agama mereka, maksudnya untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Itu juga dari metode dakwah. Akan tapi di dalam permasalahan itu, maka ketika kita mencela tuhan-tuhan orang kafir, maka itu dapat ada konsekuensinya, yaitu menjadikan orang-orang kafir marah dan mencela Allah, ya. Mereka malah pencelaan mereka lebih parah lagi nanti, bisa-bisa mereka mencela Allah, mereka mengatakan terhadap Allah tentang apa aja yang tidak pantas. Maka untuk menghindari, ya, pencelaan mereka terhadap Allah, maka kita juga harus, ya, menghindari mencela tuhan-tuhan mereka, ya. Nah, dua-dua ini ada madaratnya, ya. Kalau kita tidak mencela Tuhan mereka, itu ada madarat, karena wajib bagi kita untuk mencela. Bahkan kita harus mendakwahi mereka, ya, agar meninggalkan togut-togut mereka untuk masuk Islam. Nah, itu. Tapi kalau kita meninggalkan, ya, dari mencela itu, jadi meninggalkan, jadi membiarkan mereka, ya, menyembah togut-togut itu ada mafsadat, akan tapi mafsadatnya kecil, ya, dibanding mafsadat ketika kita mencela tuhan-tuhan mereka atau togut-togut mereka, dan mereka marah dan balik mencela Allah. Maka itu mafsadatnya lebih besar, karena mereka mencela Allah. Nah, di antara dua mafsadat ini, maka kita lebih baik untuk tidak mencela tuhan-tuhan mereka, ya. Nah, kenapa? Karena itu adalah mafsadat yang paling kecil yang harus diambil, ya. Karena ada mafsadat yang lain yang lebih besar, ya,
yang mana itu mafsadatnya lebih besar, maka kita tidak mengambil itu, akan tapi kita mengambil mafsadat yang lebih kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'u bima kanu ya'malun. Dan artinya, janganlah kalian mencela ya mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah. Maka ketika kalian mencela mereka dan Tuhan mereka, maka mereka juga akan balik mencela Allah dengan permusuhan. Maka itu madaratnya besar, bahkan tidak ada hikmahnya. Ya, maka mereka akan mencela Allah tanpa ilmu dengan apa-apa yang suka hati mereka. Maka dengan begitu jangan ya. Maka di sini adalah nahiyah. Jelas karena madaratnya lebih besar daripada kita tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka. Kadzalika zayyana likulli amalin, maka begitulah kami menetapkan atau menghiasi ya setiap umat dengan amal-amal mereka, yang mana mereka harus sabar dan mengambil maslahat yang lebih besar dan meninggalkan madarat ya sebesar-besarnya madarat dan mengambil madarat yang kecil saja. Summa ila rabbihim, apabila itu darurat. Kemudian ila rabbihim ya, kemudian kepada Rabb mereka ya, maksudnya Allah, marji'uhum, mereka akan kembali ya, fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maka Allah akan memberikan hidayah ya, atau memperingati mereka dengan apa yang mereka lakukan. Itu dia ya, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Pada kesempatan minggu depan kita akan lanjut kepada syair atau bait yang setelahnya, yaitu kaidah ke-20. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.